Kita mulai dari ujung sana, Saudara Naswardi, kami persilakan waktu Anda 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita bersama. Bapak pimpinan, izin kebiasaan kami di LSF berpantun, Pak. Saya izin berpantun sore ini. Sore hari minum kelapa, rasanya enak, bikin bahagia. Kita di sini telah berjumpa bersama Bapak Ibu yang istimewa. Yang terhormat Bapak Pimpinan, Bapak Abdul Kharis, Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu. Bapak Ibu yang berbahagia, saat ini saya adalah Ketua Komisi 3 yang membidangi sosialisasi, kerjasama antar lembaga, dan juga penelitian di lembaga sensor film. Saya pada periode kedua ini ingin hadir sebagai mana upaya yang juga sudah saya lakukan pada periode sebelumnya untuk menghujudkan tontonan yang ramah anak. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1996. Proses ratifikasi dari Konvensi Hak Anak ini memiliki kewajiban terhadap kita sebagai bangsa, terhadap Indonesia, yaitu memajukan dan memenuhi hak-hak anak. Salah satunya, hak itu diatur di dalam pasal 21 Konvensi Hak Anak, bahwa anak anggota, negara yang anggota ratifikasi konvensi ini berhak mendapatkan informasi dan hiburan yang sehat sesuai dengan klasifikasi usia dan perkembangannya. Maka konsep konvensi hak anak ini mengatur kewajiban negara untuk memenuhi, to fulfill, untuk melindungi, to protect, untuk mempromosikan, to promote, dan untuk menghormati, to respect. Nah, kehadiran lembaga sensor film sangat strategis sebagai bahagian dari organ, bahagian dari lembaga negara yang hadir untuk pemenuhan dan juga perlindungan anak dari sisi ketersediaan informasi, hiburan yang sehat bagi anak. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita lihat data saat ini, bahwa 79 juta anak Indonesia saat ini adalah bahagian dari entitas yang sangat besar. Artinya dari 3 penduduk Indonesia, 1 orangnya adalah dalam usia anak-anak. Nah, mereka semua berdasarkan hasil penelitian lembaga sensor film yang kami lakukan tahun 2022 di Jabodetabek dengan responden dan unit analisisnya itu adalah anak-anak dari usia 9 sampai 17 tahun, kami menemukan fakta dan data bahwa 76,1% anak-anak kita mengakses tontonan itu adalah melalui jaringan teknologi informatika berbasis internet. Sedangkan 22% itu mengakses tontonan melalui televisi dan hanya 2% yang mengakses tontonan melalui bioskop. Bapak Ibu yang berbahagia, kami dalami kembali berkaitan dengan persepsi mereka terhadap tontonan yang mereka akses. Kami menemukan fakta bahwa 26% dari mereka menyatakan bahwa film tontonan yang mereka tonton, mereka persepsikan sebagai bahagian dari kisah nyata, bahagian dari faktual, adegan, alur cerita, dan lain-lain. Itu adalah bahagian dari konsep, bahagian dari paradigma nyata, cerita nyata, dan lain-lain. Ini membuktikan bahwa mereka sangat sangat melihat film itu adalah sebagai bagian dari sesuatu kisah nyata yang faktual. Dan kami menemukan fakta 46% dari mereka yang baru sadar untuk mematuhi klasifikasi usia mulai dari semua umur 13 tahun, 17 tahun, dan 21 tahun sebagai bahagian dari kaidah dalam menonton film. Nah, berkaitan dengan ini, korelasi signifikan
antara tontonan yang tidak sesuai dengan klasifikasi usia ini berkaitan dengan kasus kekerasan dan pelanggaran terhadap anak. Data KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak menyatakan bahwa dari 5.000 kasus yang diterima. Waktu Anda habis. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya, Niluh Putu Eli, silakan. Baik, yang terhormat pimpinan sidang, yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan Komisi 1 DPR RI, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Izin perkenalkan, nama saya Niluh Putu Eli Prapti Erawati. Saya pendidik, saya berasal dari Bali. Censorship Goes to School Curriculum, salah satu program saya, di mana visi saya terciptanya budaya literasi film di satuan pendidikan. Kenapa di satuan pendidikan? Kelompok masyarakat rentan terpengaruh dampak negatif dari segala hal, termasuk film, adalah anak-anak atau pelajar, sehingga negara harus hadir dan melakukan perlindungan. Perlindungan yang dimaksud tidak cukup dengan batasan dan larangan, tapi memperkuat anak-anak dengan literasi film. Dan literasi film merupakan sebuah kompetensi yang harus diajarkan secara intensif, tidak bisa diajarkan sekali. Kalau sekali berpotensi hanya menyasar kognitif, mereka paham namun tidak bisa memilih film ataupun memaknai film seperti yang kita harapkan. Misi saya, ada 9 misi yang saya canangkan untuk mencapai visi. 1, meningkatkan pemahaman pelajar akan media film, bagaimana film itu sebenarnya, dan bagaimana semua di mise en scène film itu ada maknanya yang untuk diketahui oleh anak-anak. Kemudian meningkatkan kemampuan pelajar dalam memilih film sesuai klasifikasi usia. Nah, ini hal yang terpenting. Andai kata kita mampu menguatkan dalam hal ini, anak-anak akan lebih terlindungi karena pemahaman mereka. Kita akan lebih intensif dilakukan pendampingan di sekolah. Kemudian meningkatkan kemampuan pelajar dalam menginterpretasi, mengasosiasikan, menangkap suatu makna tersirat dan tersurat, membuat kesimpulan tepat pada konten film yang berbentuk visual dan gambar. Filmmaker sudah merancang sebuah makna, namun karena penikmat film belum memahami atau belum kuat literasi filmnya, sehingga pemaknaan dari filmmaker bisa dimaknai berbeda, bisa dimaknai A, B, C, dan berpotensi bisa berdampak pada anak didik. Kemudian meningkatkan pemahaman pelajar akan dampak film, meningkatkan pemahaman pelajar terkait fenomena film pendek viral, film pendek hoax ataupun film pendek deepfake AI yang seolah-olah itu sangat real dilakoni oleh tokoh-tokoh tertentu. Meningkatkan pemahaman pelajar dan pemanfaatan media sebagai sumber belajar, dan meningkatkan apresiasi pelajar terhadap film Indonesia. Jika poin misi 1 sampai 6 pelajar kita sudah mampu, di poin 7 mereka akan mampu mengapresiasi film Indonesia, di mana anak-anak akan mulai melakukan atau menulis resensi film dan melakukan kritik atau diskusi, sehingga ini mampu juga meningkatkan literasi film pada rekan-rekan yang lain. Yang ke-8, meningkatkan pemahaman film terhadap konten kreator pemula. Anak-anak digital native ini mereka lahir, tumbuh, berkembang di dunia digital, dan bahkan dia diasuh oleh gadget, Bapak Ibu yang terhormat, sehingga pemahaman sebagai kreator pemula ini perlu ditingkatkan literasi filmnya. Meningkatkan kepekaan pelajar terhadap informasi dalam film yang ada di platform media, terutama OTT berbasis digital, sehingga budaya literasi film ini perlu dikuatkan karena pelajar Gen Z dan Gen Alpha ini penikmat sekaligus konten kreator, dan program saya untuk
visi misi adalah mengintegrasikan ke kurikulum sekolah, di mana tidak membebani kurikulum sekolah, tapi bisa diintegrasikan di intrakurikuler, di kokurikuler, dan di ekstrakurikuler. Sekian pimpinan, saya akan tutup dengan salam Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Habis ya. Oke. Selanjutnya dari Pak Nurha. Silakan. Pimpinan sidang, anggota Dewan yang terhormat, rekan-rekan calon anggota LSF yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mengingat waktu, izinkan saya membacakan inti dari makalah saya dan mohon PPT dikondisikan hanya sebagai ilustrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada periode 2020-2024, tugas dan wewenang LSF untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film telah berjalan dengan baik, transparan, online, akuntabel, informatif, dan 3 hari selesai. Baik melalui mekanisme penyensoran, peninjauan, resensor maupun dialog yang saya jaga sebagai Ketua Subkomisi Dialog dan publikasi panduan film yang saya gawangi. Penentuan penggolongan usia penonton dalam klasifikasi SU 13, 17, dan 21 telah memungkinkan bagi LSF untuk tidak boleh menolak, tidak memotong, tidak menggunting film dan iklan film, apalagi memblur, melainkan hanya mengembalikan film kepada pemiliknya dengan catatan dan rekomendasi untuk revisi perbaikan. Khususnya apabila kandungan film dan iklan film yang tengah disensor dinilai tidak sesuai dengan kriteria penggolongan usia penonton. Perbaikannya pun diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan dan kreativitas pemilik film sebelum disensorkan kembali untuk mendapatkan STLS agar bisa ditayangkan di televisi dan bioskop. Tentu karya dan kinerja LSF masih banyak yang harus diperbaiki dan ditingkatkan, baik internal maupun eksternal. Antara lain meningkatkan kemampuan lembaga untuk mengumpulkan dan mengolah data materi film dan iklan film sejak sebelum 2020. Meningkatkan gerakan sosialisasi budaya sektor mandiri dan melakukan literasi tentang peraturan dan perundangan kepada pegiat dan pelaku usaha perfilman dan ekosistem perfilman, terutama akibat disrupsi teknologi analog menjadi digital dan perubahan lanskap media penayangan film dan iklan film dari yang konvensional melalui bioskop dan televisi ke media alternatif berupa layanan tontonan berbayar melalui jaringan teknologi informatika dan media sosial, suatu fenomena yang percepatannya di dunia dipicu oleh dampak pandemi COVID-19 pada 2020. Selain itu, LSF juga harus mengantisipasi tidak hanya melindungi masyarakat dari dampak negatif film, tetapi melindungi film dan masyarakat film, khususnya yang telah memiliki STLS dari kampanye negatif yang dilakukan masyarakat netizen melalui berbagai kanal media sosial dan televisi. Perlindungan terhadap film dan masyarakat film perlu dilakukan, karena film memang bukan sekedar karya seni biasa, melainkan karya reka cipta yang melibatkan banyak unsur profesi dan padat modal, dan dibuat berdasarkan kebebasan berkreasi, berinovasi, dan berkarya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa. Sebagaimana diketahui, terdapat 14 profesi utama dalam film yang memiliki standar kompetensi dan ada 85 unit film dengan 300 unjuk kerja yang terlibat dalam sebuah produksi film. Seluruh karya dan kinerja itu tentu wajib dilindungi. Kasus atau reaksi negatif yang menimpa film Kiblat dan tentu saja Vina sebelum 7 hari misalnya adalah sekedar contoh paling mutakhir yang perlu mendapatkan perhatian. Apalagi belum ada satupun perusahaan film atau pemilik film di Indonesia yang terbukti secara sengaja dan berniat jahat berani mengeluarkan investasi dalam jumlah besar hanya untuk memproduksi film yang dimaksudkan untuk melanggar norma hukum adat istiadat budaya dan agama. Untuk itulah negara melalui lembaga sensor film akan dan harus terus bertanggung jawab dalam memajukan, mengembangkan, serta melindungi industri perfilman nasional. Insya Allah. Sebagai penutup, izinkan saya membacakan puisi tentang film, persepsi saya tentang film. Limash. Kulihat cintamu seperti gambar bergerak, kecepatannya bergantung irama hati, kadang seperti siput yang tak butuh waktu, kadang berkelebat bagaikan kilat, dan aku sibuk mengatur langkah agar tak tertinggal atau mendahului di Kartilanta atau di Sanselise. Maka kepada gelap kita belajar menikmati layar yang bercahaya
di mana hidup sudah diatur, berapa warna, berapa adegan, berapa cepat, berapa lambat, sejak awal hingga kapan berakhir. Di layar itulah kita jalani hidup masyeri, dalam keras atau kelembutan, dalam gairah atau amarah, dalam asmara atau di atas bara. Tapi gambar bergerak dibatasi detik, dan kita bukan hanya penonton, memirsa layar yang hanya putih, karena kita juga pelaku dan pengatur laku di belakang layar, di luar aksara, merangkai cerita sepanjang waktu, kapanpun tamat, tak ada yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Selanjutnya Pak Nusantara. Yang saya hormati pimpinan Komisi 1 DPR, para anggota Dewan, dan rekan-rekan calon anggota Lembaga Sensor Film. Selamat siang menjelang petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena uraian saya di makalah berjudul Film sebagai Ketahanan Budaya dan Peran Pentingnya di Industri Kreatif Nasional ini cukup panjang, saya akan coba mempersingkat. Kita langsung ke halaman 3, tolong slide. Pertama saya akan coba memaparkan lebih dulu atas prospek dan pasar industri film di Indonesia, di mana berdasarkan data dari Kemenparekraf, PDB dari sektor ekonomi kreatif di Indonesia pada tahun 2021 memberikan kontribusi mencapai 6,98% dengan nilai 1.134 triliun rupiah, di mana industri film sebagai salah satu subsektor memiliki banyak peminat. Nah, mengapa tahun 2021 yang saya angkat? Mengingat tahun tersebut adalah momentum setahun setelah terjadinya pandemi COVID-19 yang membuat industri perfilman kita sempat terpuruk. Nah, yang menarik, sejak tahun 2022, industri film di Indonesia mulai bangkit, bahkan mampu mencetak rekor sejarah dengan jumlah penonton film lokal lebih banyak dibandingkan film-film Hollywood. Hingga September 2023 ada 10 film produksi karya Indonesia yang memiliki penonton di atas 1 juta orang. Salah satunya film Air Mata di Ujung Sajadah bahkan berhasil mengumpulkan lebih dari 1 juta penonton hanya dalam waktu 11 hari. Sementara untuk film terlaris di tahun yang sama, Sewu Dino, mampu meraup penonton hingga 4,8 juta orang. Jadi terkait visi saya untuk mewujudkan film sebagai sarana hiburan yang mencerdaskan dan salah satu garda terdepan industri kreatif, maka diperlukan sejumlah nilai, yakni edukatif, aman, dan bernilai jual. Oke, halaman selanjutnya. Dan untuk mewujudkan misi LSF sebagai pintu gerbang ketahanan budaya bangsa, tentu ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan. Pertama, kita harus melihat bahwa salah satu peran dari sensor adalah memastikan bahwa film yang diproduksi di Indonesia mencerminkan nilai-nilai budaya dan identitas nasional, termasuk melindungi dari konten-konten berbahaya seperti kekerasan, pornografi, dan diskriminasi. Kedua, kita tidak boleh menafikan era digital yang berkembang begitu cepat, sehingga membuka pintu bagi masuknya budaya asing yang dapat merusak nilai-nilai budaya dan moral lokal. Di sini LSF berperan dalam mencegahnya dengan memeriksa konten film asing sebelum beredar di Indonesia sebagai langkah strategis dalam menjaga ketahanan budaya. Halaman selanjutnya. Walaupun di sisi lain LSF berhadapan dengan tantangan melakukan sensor terhadap film dan tayangan di layar over the top atau OTT, ataupun streaming film berlangganan, mulai Netflix, View, WeTV, iFlix, Disney Hotstar, dan lain-lain sebagainya. Halaman selanjutnya. Disinilah LSF harus beradaptasi dengan perubahan tersebut untuk memastikan bahwa film-film yang disiarkan secara daring tetap tunduk pada aturan sensor yang berlaku. Halaman selanjutnya. Di sisi lain belum ada mekanisme yang jelas untuk menyaring film-film yang beredar di layanan streaming, mengingat saat ini domain OTT masih berada di tangan Kemenkominfo. Meskipun memang sudah seharusnya seluruh film atau tayangan yang ada di platform manapun memiliki izin lulus sensor demi menjaga budaya bangsa. Halaman selanjutnya. Meskipun memang belum mendapatkan mandat untuk melakukan sensor di layanan OTT, LSF telah melakukan kajian penggunaan AI atau kecerdasan buatan untuk menyensor film. Halaman selanjutnya. Untuk itu, LSF perlu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawasan dan mengatur materi film di layanan streaming. Selanjutnya, di sisi lain, insan perfilman diharapkan ke depan memiliki kode etik produksi, layaknya insan pers yang memiliki kode etik jurnalistik. Untuk itulah peran LSF perlu ditingkatkan dengan memberikan pelatihan hingga sertifikasi bagi para produsen film, tentunya dengan mengajak pihak-pihak yang berkompeten. Selain juga mendorong produsen film melakukan riset pasar dan realitas sosial agar jangan sampai ketika dilepas di pasar justru terjadi penolakan, serta mengusulkan penyusunan mekanisme perlindungan terhadap produsen film setelah lulus sensor.
Persoalan lain yang juga perlu disoroti adalah ketegasan pengelola bioskop dalam memperingatkan hingga melarang penonton untuk menonton film yang tidak sesuai dengan usianya. Mengingat tidak sedikit bioskop yang mengabaikan masalah tersebut. Sehingga LSF juga perlu bekerja sama dengan pengelola bioskop untuk menempatkan tim dalam pengawasan. Untuk itu perlu ada regulasi, termasuk sanksi apabila masih ada pengelola bioskop yang tidak mengindahkan kategori usia bagi penontonnya. Lebih dari itu, sosialisasi dari LSF atas proses melalui program masyarakat sensor mandiri perlu diberi porsi yang lebih besar, di mana masyarakat Indonesia diharapkan dapat menjadi penonton yang cerdas dengan mengetahui film mana yang layak tonton dan tidak layak tonton. Mengingat tingginya arus masuk film di Indonesia, sehingga peran masyarakat tentu diperlukan untuk turut membantu monitor penyensorannya. Demikian makalah yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lanjut Saudari Oki Puspa. Ya, terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 1. Saya Oki Madasari, saya sastrawan dan sosiolog dengan fokus penelitian di bidang sensorship dan produksi pengetahuan. Latar keilmuan dan bidang profesi saya membawa saya pada kesadaran atas pentingnya LSF. Dan kita bisa lihat LSF adalah satu-satunya lembaga sensor yang masih dipertahankan pasca reformasi. Itu menunjukkan kenapa LSF penting dan juga kenapa LSF menjadi mitra Komisi 1, bukan mitra komisi lain di bidang pendidikan, kebudayaan, atau ekonomi kreatif, karena kita tahu bahwa LSF punya peran besar ketika kita sedang berada di antara perang ideologi, proxy war, dan kita sedang berusaha ingin membentuk pengetahuan, pesan macam apa yang akan dikonsumsi masyarakat lewat film. Dan di saat bersamaan, saya juga sadar bahwa kata sensor dan kata sensorship itu masih menjadi sebuah musuh bersama bagi kebanyakan kita. Di industri kreatif, ketika kita berhadapan dengan kata sensor, itu artinya pemberangusan kreativitas, berlawanan dengan prinsip demokrasi, berlawanan dengan semangat untuk berkarya. Padahal yang tidak banyak diketahui orang, sudah ada perubahan mendasar dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman, bahwa sensor film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film. Hingga saat ini harus diakui bahwa definisi baru sensor ini belum banyak disosialisasikan. Di saat bersamaan, ketika perkembangan teknologi memungkinkan film-film bisa dikonsumsi tanpa tergantung pada televisi dan bioskop, kita kemudian menghadapi tantangan baru bahwa LSF tidak bisa menyensor semua film yang beredar dalam masyarakat. Atas situasi ini, saya hanya punya dua visi saja yang ingin saya tawarkan. Pertama adalah mengoptimalkan peran LSF dalam menjalankan tugas sebagai penjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah kerasnya pertarungan ideologi dan proxy war. Kedua adalah membangun kepercayaan dan dukungan publik, termasuk di dalamnya pembuat film, pekerja seni, intelektual terhadap LSF, agar LSF tidak lagi dianggap musuh bersama. Dalam mewujudkan visi itu, saya punya beberapa misi. Yang pertama adalah LSF tentu saja harus berpegang pada panduan penyensoran yang sudah diatur dalam undang-undang dan sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Kita tahu bahwa panduan itu meliputi misalnya adalah film tidak boleh mengandung kekerasan, perjudian, pornografi, dan sebagainya, yang akan sangat tergantung pada interpretasi anggota LSF. Nah, di sini dibutuhkan kemampuan anggota LSF untuk bisa menginterpretasikan secara kritis sekaligus bertujuan untuk melindungi masyarakat. Jika anggota LSF mampu melihat secara kritis dan punya semangat melindungi masyarakat, kita tidak akan melihat film seperti film Vina kemarin lolos sensor untuk usia 17 tahun. Spirit dalam melindungi masyarakat itu artinya juga melindungi adanya ketidakadilan pada korban, melindungi mereka yang akan terkena trauma, dan kekerasan juga harus didefinisikan sebagai bentuk dari kekerasan seksual. Lalu kemudian misi saya yang kedua adalah ketika LSF kemudian berpegang teguh kepada prinsip dan panduan, maka LSF tidak akan mudah goyah ketika dia sudah menerbitkan sebuah surat tanda lulus sensor, tapi kemudian ada kelompok tertentu yang protes, ada kelompok tertentu yang tidak suka film karena dengan alasan-alasan tertentu. Misalnya ketika ada film Naura yang sudah lolos sensor untuk film anak-anak hanya karena ada pemain yang mengenakan rok mini lalu kemudian ada protes, tentu LSF tidak perlu
mencabut surat itu. Lalu yang misi yang ketiga dalam melakukan penyensoran, LSF harus selalu membuka komunikasi dan dialog dengan pembuat film sehingga terjadi sinergi. Yang keempat adalah LSF harus selalu menjaga posisinya sebagai representasi dari kepentingan nasional bangsa Indonesia, bukan perwakilan satu kelompok tertentu, agama tertentu, atau orientasi keagamaan tertentu. Misi saya yang kelima untuk merespon bahwa LSF tidak bisa menyensor produk-produk film yang beredar lewat teknologi. Perlu ada upaya LSF mengusulkan pada DPR untuk membuat payung hukum yang memberi kewenangan pada LSF untuk menyensor film-film yang ditayangkan di internet. Misalnya dengan merevisi Undang-Undang Perfilman atau merevisi Undang-Undang ITE dengan menambah pasal tentang sensor film di internet. Misi keenam, literasi adalah kunci. LSF harus bekerja sama dengan semua pihak untuk pendidikan publik.